Maka di sini ketika antum menikah, antum harus memastikan apakah kira-kira ana mampu untuk memenuhi kebutuhan perempuan ini. Oh enggak, insya Allah Ustaz. Soalnya dia sebelum ana nikah sama dia, dia ngomong, "Bang, di bawah kolong jembatan pun ana siap, Bang." Iya, itu sebelum nikah. Sebelum nikah, itu perempuan sebelum nikah. Antum ngomong yang elek-elek semuanya dia, "Iya Bang, yang penting aku nikah sama kamu Bang." Gitu loh. Tapi setelah menikah beda lagi jemaah. Dia akan mengatakan, "Ya, engkau sebagai seorang suami, penuhi kebutuhan." Bisa jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita perlu tahu, laki-laki jadi pemimpin itu karena ada tanggung jawab besar yang Allah berikan kepada dia. Allah berikan kelebihan kepada laki-laki. Dan kelebihan ini harus dijaga. Di mana laki-laki memiliki hak menceraikan istri. Karena memang perempuan kalau dikasih hak menceraikan istrinya, kira-kira apakah masih ada di tempat ini yang punya istri? Kayaknya sulit. Karena perempuan sakit hati sedikit, cerai, kembalikan aku ke orang tuaku. Dia itu kelemahan wanita. Maka antum jangan ngikutin maunya dia. "Mas, pegatan aku Mas." "Loh, sungguhan kau Dik." "Ya wis pegat Dik." Loh, antum yang bermasalah. Anda pernah sampaikan di sini atau di tempat lain bahwa ketika perempuan minta cerai, sejatinya dia sedang berbicara, "Perhatikan aku, gitu. Sayangi aku." Gitu. Cuma ada laki-laki yang kepemimpinannya kurang, sehingga dia merasa capek, lelah karena istrinya terus Ustaz gugat cerai, minta cerai, capek sudah Ustaz. Ketika Anda ngomong, "Iya sudah saya ceraikan engkau," nangis dia Ustaz. Loh iya, dia tidak minta diceraikan benar-benar sebenarnya. Maka tolong antum jaga kepemimpinan ini. Kemudian kelebihan yang kedua adalah karena memberikan nafkah. Jadi ini berita tapi mengandung perintah dari Allah. Bahwa laki-laki menjadi lebih mulia daripada wanita karena dia memberikan nafkah. Ketika laki-laki tidak memberikan nafkah, maka kepemimpinannya akan pincang. Pernah ada seorang pemuda, sudah nikah dia, konsultasi. Sama di Arab sana ada lembaga konsultasi berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dia ngomong, "Syekh, ana ini tidak tahu kok merasa kurang dihargai sama istri ana." Lalu Syekh itu tanya, "Engkau tinggal di rumahnya siapa?" "Rumahnya istri." Padahal suami punya kewajiban memberikan tempat tinggal. Sekarang dia tinggal di rumahnya istri. Oke. Kemudian istrimu bekerja. "Iya." "Biaya rumah siapa yang nanggung?" "Ya, ana dan istri ana." Seperti itu. Maka Syekh mengatakan itulah yang menyebabkan kepemimpinanmu jadi pincang. Ketika engkau tidak menjalankan tugasmu sebagai seorang suami dengan baik dan benar. Ada kondisi istri yang menerima, dan ini yang akan kita insya Allah dalami, bahwasanya kadang-kala masalahnya bukan masalah ekonomi, tapi masalahnya masalah iman, masalah qanaah, masalah syukur dan sabar yang hilang dalam kehidupan kita. Masalah kita sering membanding-bandingkan hidup kita sama orang lain, yang akhirnya rumah tangga menjadi berantakan. Tadi masalah pinjol yang disebutkan. Sebelum pinjol biasanya ada satu temannya pinjol. Apa namanya? Judol. Itu koncoan jamaah judol itu. Dan ketika orang ini kalah judol, pinjol datang sebagai pahlawan. Menawarkan solusi. Tanpa harus ada BPKB. Tanpa harus STNK, tanpa harus ada pinjol. Itu apa syaratnya jemaah? Apa syaratnya? KTP, kasih hadiah dia. Nah,
Masya Allah. Kasih hadiah. Nah, KTP ya, KTP saja. Oh, foto. Jadi fotonya di mana? Selfie gitu. Langsung dapat berapa? Loh, ini ilmu jamaah. Oh, kadang kala. Antum masih ada utang enggak? Oh, enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah jemaah. Enggak, beliau bukan pengalaman kan, bukan. Oh, teman. Masya Allah. Semoga dikasih hidayah temannya itu jemaah. Belum bercerai temannya. Semoga tidak bercerai jemaah. Taib ahibati fillah. Jadi kalau bicara mengapa faktor ekonomi dominan menyebabkan perceraian di negeri kita, dan boleh jadi di negeri lainnya juga sama. Yang pertama disebutkan oleh para peneliti, mereka nyatakan bahwasanya ketimpangan antara kebutuhan dan kemampuan. Dia nggak mampu tapi tetap menikah. Terus kalau bicara kebutuhan, maka kita harus tahu dengan siapa kita bernikah. Anaknya orang kaya sama anaknya orang miskin biayanya beda. Yang cantik sama yang kurang cantik itu biayanya beda juga sama. Kalau yang cantik kaya bedaknya tok, bedaknya berapa? Gaji pokok habis buat bedak. Iya boleh jadi, benar loh jemaah. Sekali perawatan dia, memang anaknya orang kaya. Engkau nikahi dengan anaknya orang kaya. Dulu ana masih ingat, ana biasa disuruh beli bedak sama ibu ana di warung depan rumah. Bedak itu mereknya Mars. Iya, si Mars masih ada itu. Sekarang kayaknya sudah mulai ditinggalkan Mars dan sudah cukup gitu loh. Sekarang enggak skincare ya. Makanya antum kalau lihat kadang-kala ya anak kadang-kala masuk ke rumahnya orang kaya ya. Masuk ke kamar mandinya ini, ngelihat cuma skincare-nya itu full. Ada lihat Allahu Akbar. Piro iki jamaah. Wajar orang kaya. Maka di sini ketika antum menikah, antum harus memastikan apakah kira-kira ana mampu untuk memenuhi kebutuhan perempuan ini. Oh enggak, insya Allah Ustaz. Soalnya dia sebelum ana nikah sama dia, dia ngomong, "Bang, di bawah kolong jembatan pun ana siap bang." Iya, itu sebelum nikah. Sebelum nikah, itu perempuan sebelum nikah. Antum ngomong yang elek-elek semuanya dia, "Iya bang, yang penting aku nikah sama kamu bang." Gitu loh. Tapi setelah menikah beda lagi jemaah. Dia akan mengatakan, "Ya, engkau sebagai seorang suami penuhi kebutuhan." Bisa jadi seperti itu. Maka tadi ketimpangan antara kebutuhan dan kemampuan ini. Suami kadangkala tidak siap untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Makanya Allah Azza wa Jalla menyuruh nahan diri. Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh apa? Puasa. Dan kalau bicara memilih istri, antum bisa milih. Wanita itu banyak. HSI ada berapa? Mana HSI? HSI Sakinah. Lu ada berapa sekarang yang lagi nunggu? Lu di HSI ini. Coba keluarkan mereka orang HSI. Loh, dipanggil Ustaz orang HSI. Loh, dah ono. Ya apa sing duwe acara iki dah ono jamaah. Jadi hilang orang HSI ini. Oh, tadi tidak disampaikan. Loh, coba hadirkan dulu. Mana orang HSI? Loh, ayo sini orang HSI. Kasih mic beliau. Kasih hadiah, sing duwe acara kayak hadiah. Apa ceritanya iki? Iya, berapa sekarang jumlah akhwat yang daftar? Loh, HSI. HSI Sakinah. Loh enggak tahu. Endi pernah ngejawab iki?
Tadi ada ketuanya, Ustaz. Loh, tidak jadi ini jamaah seperti itu. HSI Sakinah yang daftar untuk masuk ke biro jodohnya HSI Sakinah berapa? Nah, kira-kira lah berapa lah antum lah. Tidak punya data antum. Tapi banyak. Saya berani bilang 1000, Ustaz. Berani bilang. Berani kalau 1000 ya. Yang ikhwan berapa? Bagi 3, Ustaz. 300 ikhwan. Ya sekitar itu. Oh berarti banyak pilihannya jamaah. Tenang antum jamaah. Iya, nanti kalau sudah datanya lengkap kabarin ana ya. Tadi itu jamaah, antum bisa memilih sebenarnya sesuai kemampuan. Karena kalau tidak di tengah jalan nanti akan terjadi tuntutan-tuntutan yang memang menjadi hak istri, tapi antum tidak bisa memenuhi. Lalu antum mengatakan istri kurang qanaah, Ustaz. Antum yang salah pilih istri berarti. Iya, ana hanya melihat kepada wajahnya memang selama ini. Ternyata luar dan dalamnya tidak sama, Ustaz. Istri antum juga melihat antum kepada wajah antum juga. Ternyata luar dalam antum nggak sama juga. Ternyata mafi fulus, kata jemaah. Boleh jadi itu menjadi faktor yang akhirnya terjadi keributan dalam rumah tangga. Kemudian suami istri tidak satu visi tentang standar hidup ini. Karena sekarang banyak yang menjadikan TikTok sebagai standar. Dia melihat ini dikasih hadiah sama suaminya motor ya, dikasih hadiah sama suaminya rumah, kemudian dia lihat sama suaminya sendiri, ya Allah, kok dapat suami kayak gini ya Allah. Gorengan nggak pernah bawa pulang. Ada suami-suami kayak gitu. Maka ini menjadikan ketimpangan ini menjadi masalah. Kemudian ekspektasi berlebihan. Dari siapa? Ya dari suami atau istri. Kemudian tambah lagi budaya konsumtif. Wanita sekarang beda dengan wanita, bukan wanita ya. Sama laki-laki sama wanita. Bagaimana? Apanya 10 menit? Loh saya masih mukadimah Bapak. Loh ya apa 10 menit? Itu kabar tentang HSI belum dapat anak. Coba datangkan dulu baru nanti anak berhenti kajiannya. Nah, sekarang orang itu melihat barang nggak perlu ke pasar. Di mana dia melihat barang? Di handphone. Jadi nasihat ana buat para suami istri, engkau jangan masuk ke pasar kecuali ada kebutuhan dan ada kemampuan. Apa syaratnya? Kebutuhan dan kemampuan. Bukan kemauan dan kemampuan. Kalau engkau punya kebutuhan tapi nggak mampu, nggak usah masuk. Apalagi kalau marketplace ya, mau Shopee, mau TikTok, mau apa. Kadang-kala perempuan itu buka dia masukkan keranjang, enggak beli. Sama suaminya, engkau ada enggak beli bang, masuk keranjang doang. Ketika dia butuh dan tidak punya uang, lalu melihat sesuatu yang diskon, dia nggak punya uang. Apa yang terjadi? Ada yang namanya pay later. Mampir, nggak apa-apa, beli sekarang bayarnya nanti, utang akhirnya, dan utangnya beriba. Nah, itu yang akan menjadikan masalah ekonomi jadi masalah. Karena tatkala seorang akhirnya melanggar aturan Allah Azza wa Jalla, maka sakinah, mawaddah dan rahmah akan hilang dari rumah tangga. Ya, bicara ekspektasi berlebihan, suka membandingkan pasangannya. Ingat, orang yang akan nikmat hidupnya ketika dia ridho dengan apa yang Allah berikan. Boleh jadi istri mendapatkan suami yang penghasilannya nggak mencukupi, tapi tatkala dia mengatakan, bang, jazakallah khair, makasih. Dia tahu suaminya sudah bekerja keras.
Karena rizkinya orang itu sudah ditakar. Ada orang yang kerjanya tidur-tiduran, rizkinya luas. Jangan sampai ya antum kemudian membandingkan, ya Allah, fulan iki turu-turuan, rizkinya lancar. Ana kerja keras, sempit rizkinya. Apa ana harus tidur-tiduran juga ya? Loh, antum akhirnya tidur-tiduran, ditanya sama istri, Mas, apa kok turu-turuan? Loh iku loh, fulan turu-turuan, rizkinya lancar. Ana kesel, sempit. Mungkin ana dengan tidur-tiduran, rizkinya kayak fulan. Ya enggak bisa. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan siapapun. Yang harus dilakukan adalah bagaimana melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi rizkimu sempit karena memang engkau berburuk sangka sama Allah. Boleh jadi karena engkau kurang bersyukur. Dengan selalu melihat ke atas, dengan bersuudzon sama Allah, yang mengatakan, kenapa ya Allah, fulan yang jarang sholat engkau kasih rezeki banyak, aku kok sempit rezeki. Dia akhirnya ingkar dengan nikmat yang Allah berikan. Padahal Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sebagian orang mengukur kebahagiaan dengan materi. Tidak. Laisal ghina an kathratil ard. Ingat, kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Enggak. Walakinnal ghina ghinan nafs. Kalau bicara kaya, maka kekayaan jiwa. Nah, bagaimana suami istri ini menumbuhkan kekayaan jiwa? Salah satu caranya dengan ridho terhadap pemberian Allah dan memandang kepada yang di bawahnya. Utang pinjol itu menjadi penyebab. Utang ya nggak harus pinjol ya. Cuma memang sekarang ini utang piutang yang mudah itu pinjol. Dulu orang harus ke bank. Dengan banyak persyaratan baru dia mendapatkan pinjaman. Kita masih ada sih sekarang tapi sudah jarang ya. Di tiang-tiang listrik itu jemaah. Apa tulisannya? Butuh dana segar. Tidak pakai lama. Antarkan BPKB atau apalah. Mereka seperti itu. Dengan adanya pinjol, orang akhirnya tergerak untuk utang padahal dia tidak butuh tadinya. Gara-gara dia melihat kawannya udah ganti HP, lihat kawannya ganti motor ya. Ini tadi standar hidup jamaah. Seorang istri ngelihat suaminya pakai motor jelek, lalu dia omongin sama kawan-kawannya, akhirnya dia ngomong sama suaminya, "Mas, aku mau ke Korea, Mas." Loh, ke Korea. Nganu apa kata dia? Ya malulah. Masa sampai sekarang kita masih belum punya rumah? Masa sampai sekarang kita masih belum punya motor yang bagus? Nah, akhirnya dia berangkat ke Korea umpamanya, atau berangkat ke tempat lain. Padahal seharusnya yang memberikan nafkah siapa? Suami. Berangkatlah istri bekerja selama 2 tahun. Setiap kirim duit, suaminya kirim foto. Foto apa? Membangun rumah. Ini Dek, sudah sampai ini bangunannya. Sudah sampai keramik, akhirnya istrinya pulang. Ternyata yang difoto rumahnya tetangga. Lihat jamaah, ada masuk koran itu jamaah. Rumahnya tetangga. Karena tadi engkau, gara-gara engkau berambisi dunia, engkau tinggalkan kewajibanmu sebagai seorang istri. Engkau tinggalkan kewajibanmu sebagai seorang ibu. Mengikuti hawa nafsu, kemudian berantakan semua. Maka tolong tadi bicara pinjol ya, utang konsumtif ya, janganlah jemaah. Ada orang-orang yang takut uangnya itu keluar bau, takut jamuran jemaah. Jadi kira kalau punya uang nggak disimpan, langsung belanja. Jangan. Boleh menyimpan uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang dikhawatirkan nanti ya. Mungkin memang ada kebutuhan yang mendadak nantinya. Kemudian hilangnya kepemimpinan suami. Tadi ketika suami tidak memberikan nafkah dengan baik ya. Akhirnya istri merasa suaminya bukan lagi pemimpin. Komunikasi berubah menjadi saling menyalahkan. Ini gara-gara engkau, ini gara-gara kamu, terus ribut jemaah. Akhirnya konflik dan terjadilah perceraian. Dan semua masalah itu, semua yang tadi kita bicarakan itu
bermula dari kurangnya ilmu. Ini masalah kita bersama. Ini masalah nasional. Bahkan Menteri Agama pun juga melihat ini masalah yang harus diselesaikan. Karena banyak orang menikah nggak punya ilmu tentang bagaimana menjadi seorang suami. Siapa yang kuliah dan mata kuliahnya ada MK suami? Nggak ada. Bagaimana orang belajar menjadi suami, menjadi istri, menjadi bapak, menjadi ibu? Nggak ada. Sedangkan yang ada itu kita belajar tentang reproduksi. Bagaimana kok muncul anak-anak ini? Seksual. Sampai dulu rame ya tentang pendidikan seksual itu apa perlu diajarkan ke anak-anak. Yang perlu diajarkan kepada mereka itu adalah menjadi suami dan istri. Bukan melakukan hubungan seks. Tapi di masyarakat kadangkala orang berpikir itu yang perlu dipelajari. Makanya kalau ada pengantin baru, apa kata sohibnya? Hati-hati ya. Insya Allah. Dikasih jamu, dikasih apa? Nggak perlu. Tapi yang diperlukan bagaimana ilmu tentang menjadi seorang suami. Ketika seorang laki-laki menikah, maka engkau masuk ke dalam lautan. Yang badai itu kadang-kala datang tanpa diundang. Engkau berlabuh ke lautan yang kadang-kala engkau mancing ikan gak dapat-dapat. Berapa menit lagi waktunya? Berapa? 20 menit lagi. Jazakallah khair. 20 menit. Lu 2 menit gimana antum? Baik, jadi tadi kurangnya ilmu sehingga tidak tahu dengan hak dan kewajiban. Kemudian setelah tahu hak dan kewajiban, harus belajar tentang bagaimana berkomunikasi sama istri. Bagaimana istri berkomunikasi sama suami. Suami itu, ibu-ibu ya, yang ibu-ibu di mana ini? Di belakang, di depan kita mereka. Masya Allah. Ya, ibu-ibu itu harus tahu suami itu nggak paham dengan sindiran. Kode-kode itu nggak paham suami itu. Karena dia nggak sekolah kode. Maka yang harus dilakukan ngomong terus terang. Karena kadang-kala istri jadi marah. Allah bang, kau itu bang. Aku sudah ngode tapi nggak paham ya. Lihat tuh suaminya fulan. Oh lihat mulai membandingkan. Ketika membandingkan sakit hati. Bapak-bapak sakit hati enggak kalau dibandingkan sama suaminya tetangga? Sakit hati apa sakit? Benar sakit jemaah. Sakit jemaah. Ketika dibandingkan. Sama. Jangan pernah antum membandingkan istri antum sama istri tetangga. Kita itu nggak fair ketika membandingkan. Kita akan membandingkan yang terburuk dari pasangan kita dengan yang terbaik yang kita lihat dari pasangan orang lain. Maka tolong tadi belajar tentang cara komunikasi. Belajar bagaimana mengatasi konflik. Belajar bagaimana pernikahan itu bukan hanya bersenang-senang. Bukan hanya urusan ranjang. Urusan ranjang itu berapa menit Bapak? Berapa menit? Sisanya urusan kerjaan. Kemudian ngurusi ngambeknya istri. Ini dan itu. Banyak urusannya jamaah. Maka tolong belajar hal itu. Jadi solusi buat seorang muslim. Belajar. Kemudian luruskan niat. Dan bicara visi pernikahan. Niatkan menikah itu bukan hanya untuk gengsi. Karena selalu ditanya, kapan nikah?